Nah, sekarang kita punya sebuah ruang vektor yang merupakan sebuah ruang hasil kali dalam, di mana hasil kali dalamnya itu adalah ini nih, saya simbolkan dengan ini ya, kurung kurung sudut ini ya. Nah, kita bisa definisikan sebuah fungsi ya, fungsi bernilai skalar melalui hasil kali dalam ini gitu ya. Jadi dan ini sebenarnya saya belum berhak menulis dia sebagai sebuah notasi norm ya, tapi nggak apa-apa. Jadi kita definisikan ini norm dari si U itu adalah hasil kali dalam antara U, U terus kita pangkatkan setengah gitu. Nah, fungsi ini kita katakan sebagai fungsi norm yang berasosiasi dengan hasil kali dalam tertentu ya. Nah, ingat bahwa sebenarnya kita belum membuktikan bahwa ini tuh adalah sebuah norm ya. Jadi harus dibuktikan keempat syarat yang tadi tuh, syarat sebagai sebuah norm itu. Berarti harus dibuktikan bahwa U, U setengah itu selalu lebih besar sama dengan 0, U, U sama dengan 0 jika dan hanya jika apa? U-nya sama dengan 0 ya. Terus apa lagi? KU, KU setengah. Iya benar setengah itu sama dengan mutlak dari K dikalikan U, U pangkat setengah. Dan yang terakhir adalah ini ya, ketaksamaan segitiga ya. Yaitu adalah U plus V setengah itu harus lebih besar dari U, U setengah ditambah V, V setengah ya. Jadi untuk membuktikan bahwa untuk bisa menyebut bahwa ini tuh adalah sebuah norm, kita harus membuktikan keempat syarat ini, keempat aksioma ini. Tapi ternyata saya kasih tahu bahwa emang kesemuanya ini bisa terbukti kok gitu ya. Jadi oleh karena itu kita berhak untuk menyebut dia itu sebagai sebuah norm. Dan norm ini nggak norm sembarangan karena ini adalah norm yang berasal dari sebuah hasil kali dalam gitu ya. Maka kita sebut ini adalah sebuah fungsi norm yang berasosiasi dengan suatu hasil kali dalam tertentu. Nah, oleh karena ini, jadi setiap kita punya ruang hasil kali dalam, maka kita bisa mendefinisikan norm ya. Oleh karena itu, ruang hasil kali dalam sama ruang norm itu siapa yang lebih besar? Jadi yang lebih besar itu adalah ruang norm gitu ya. Jadi kalau kita punya ini nih, ruang hasil kali dalam, nah ruang norm itu ada di lebih besarnya gitu. Jadi ini ruang hasil kali dalam, nah ini adalah ruang norm gitu ya. Jadi ruang hasil dalam pasti ruang norm, tapi ruang norm belum tentu ruang hasil kali dalam. Ya, jadi semoga cukup jelas ya. Nah, sekarang kita akan membuktikan yang bagian yang ketaksamaan segitiganya sih. Karena yang bagian 1, 2, 3 tuh harusnya cukup mudah ya. Harusnya cukup mudah, tapi yang lebih sulit itu yang bagian nomor 4-nya nih. Nah, kita akan buktikan yang bagian nomor 4-nya saja. Sebelum kita membuktikan ketaksamaan segitiga tersebut, kita membutuhkan sebuah teorema ya, teorema. Nama teorema itu adalah, mungkin Anda sudah pernah dengar, namanya itu adalah Cauchy-Schwarz ya, Cauchy-Schwarz inequality. Nah, itu adalah ini. Jadi misalkan ini tuh adalah sebuah hasil kali dalam dan ini tuh adalah norm yang berasal dari hasil kali dalam yang tadi gitu ya. Jadi ini tuh adalah V, V pangkat setengah ya. Dan ini tuh adalah U, U pangkat setengah. Ya. Nah, kita mempunyai hubungan seperti ini nih. Bahwa hasil dalam antara U, V itu tuh kurang dari sama dengan norm dari si U dikali norm dari si V. Nah, pertidaksamaan ini kan kurang dari sama dengan nih tandanya ya. Nah, ini bisa jadi persamaan, bisa jadi sama nih. Bisa jadi sama hanya jika ya, atau jika dan hanya jika ya, jika U itu adalah kelipatan dari V ya, atau U sama V itu adalah vektor yang searah lah. Ya. Nah, kita akan buktikan teorema ini ya, teorema Cauchy-Schwarz ini. Nah, caranya itu lewat ini, lewat proyeksi ya. Jadi kita akan proyeksikan U ke V ya, terus kita akan kurangkan gitu ya. Jadi U kita kurangin dengan proyeksi U ke V ya. Seperti ini ya. Nah, ini kan karena dia merupakan hasil dalam, pertidaksamaan ini pasti benar ya. Jadi pasti berlaku gitu. Nah, ini menjadi seperti apa? Ini U, U tentunya. Kemudian saya punya min U, proyeksi
U ke V, ini min lagi sama proyeksi U ke V itu koma U sekarang, dan yang terakhir adalah plus ya, proyeksi U ke V ya. Ini V harusnya V. Si U ke V. Nah, sini akan saya sederhanakan. Ya, ini menjadi U, U ya. Tetap. Nah, ini kita kan udah tahu formulanya ya. Ini tuh proyeksi U ke V itu adalah ini ya. U, V dibagi V, V kali V ya. Nah, ini kebetulan sama ya. Jadi saya bisa langsung saya kalikan 2 aja. Ini kan bisa ditukar ya. Oleh karena itu kedua suku ini jadi sama ya. Ditambah ini adalah U, V per V, V ya. U, V V gitu ya. Nah, kita bisa sederhanakan ini semua. Min. Nah, ini bisa keluar ya. Bisa keluar U, V-nya menjadi seperti 2 U, V per V, V dikalikan U, V ya. Nah, ditambah ini ada banyak nih sekarang. U, V-nya bisa keluar 2 kali. Nah, ini adalah V, V. Nah, tapi ini bisa kecoret sama ini. Nah, oleh karena itu, kita punya apa sekarang? U, U ya. Nah, ini harusnya U ya. Terus ini saya punya apa? Min 2. Nah, ini sama ini kan bisa saya combine ya. Karena sama-sama U, V kuadrat atasnya dan bawahnya sama-sama V, V. Berarti ini menjadi min U, V kuadrat ya per V, V. Nah, ini sebelah kirinya tuh 0 ya. Sebelah kirinya 0. Berarti saya tulis di sini nih ya. Nah, kita pindahkan ke kanan yang bagian minusnya. Kita punya apa sekarang? Jadi U, V kuadrat per V, V kurang dari sama dengan U, U ya. U, U. Dan ini kita punya U, V kuadrat kurang dari U, U dikalikan V, V. Nah, dengan ini persamaan Cauchy-Schwarz ini, pertidaksamaan Cauchy-Schwarz itu terbukti ya. Nah, karena ini kan tinggal kita akarin aja nih semuanya, sehingga kita mendapatkan ini. Mendapatkan yang kita mau nih ini. Nah, semoga cukup jelas ya pembuktian Cauchy-Schwarz ini. Nah, untuk pembuktian yang bagian sininya, nah, jadi persamaan ini menjadi pertidaksamaan, pertidaksamaan ini menjadi persamaan jika dan hanya jika ini, silakan dicoba nih, karena tidak susah ya, karena kalau mereka itu searah, proyeksinya itu 0 ya. Nah, kita gunakan fakta itu, pasti Anda akan mendapatkan jawabannya sih. Nah, semoga cukup jelas. Kita akan lanjut ke teorema berikutnya.